siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Natalina, staf pengajar di Departemen Periodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Home base saya adalah pada program spesialis 1 Periodonsia, dan pada kesempatan ini saya akan membuat suatu video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Implan Kedokteran Gigi Terpadu yang ditujukan untuk peserta didik spesialis 1 bidang periodonsia, bedah mulut dan maksilofasial maupun prostodonsia. Buku rancangan pembelajaran ini telah disusun oleh staf Departemen Periodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia yang berisi tentang implan kedokteran gigi terpadu dan skis lab periodonsia. Di sini penyusun, editor maupun kontributor itu adalah staf dari Departemen Periodonsia. Mata kuliah ini memiliki kode DNPT 801206 dengan bobot 2 SKS dan dilaksanakan pada semester kedua. Mata kuliah menjadi prasyarat itu tidak ada, sedangkan menjadi prasyarat untuk mata kuliah keterampilan klinik perio 4, 5, dan 6. Kemudian integrasi antar mata kuliahnya adalah skis lab implan kedokteran gigi terpadu. Deskripsi mata kuliah adalah diharapkan peserta didik akan belajar secara terintegrasi mengenai ilmu kedokteran umum, ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu kedokteran gigi klinis yang dikaitkan dengan seleksi menegakkan diagnosis dan menetapkan rencana perawatan kasus rehabilitasi dengan gigi tiruan dukungan dental implan, disertai komunikasi antara pasien, dokter gigi, dan staf laboratorium yang akan membantu dibuatkannya protesa pada gigi dental implan tersebut. Hal ini dilakukan setelah menganalisis data hasil dari anamnesis, pemeriksaan klinis, penilaian psikologis pasien, serta evaluasi hasil pemeriksaan laboratorium rutin dan radiologi dalam menentukan atau menetapkan rencana perawatan atau rujukan kepada sejawat medis sesuai kasus atau pasien. Peserta didik juga mempelajari berbagai prosedur pemeliharaan pasca rehabilitasi dengan gigi tiruan dukungan dental implan dan mengantisipasi atau mengatasi komplikasi serta rencana perawatan dan tata laksana terintegrasi dari aspek bedah, yaitu bidang bedah, ilmu bedah mulut dan maksilofasial, dan ilmu periodonsia. Juga aspek dari restorasi, yaitu bidang ilmu prostodonsia. Pembelajaran ini dilakukan melalui diskusi sinkronus dengan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Buku rancangan ini membuat capaian pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian pembelajaran, kemudian 1 capaian pembelajaran mata kuliah, dan 7 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Bisa dibaca oleh adik-adik sekalian. Untuk bahan kajiannya, materi pembelajaran itu adalah prinsip osteointegrasi, alveolar bone density, indikasi dan kontraindikasi implan dental, diagnosis dan prognosis pemasangan implan dental berdasarkan pemeriksaan subjektif, objektif, dan gambaran radiologis. Rancangan perawatan pemasangan implan dental dengan tepat dengan keberhasilan tinggi dalam waktu yang lama. Alat pemasangan implan dental seperti alat radiologis, alat pengukur ketersediaan tulang, alat bedah periodontal. Kemudian untuk penilaian, yaitu evaluasi dari hasil pembelajaran, kita bisa lihat bahwa pada setiap sub capaian pembelajaran mata kuliah itu evaluasinya bisa dari presentasi, kemudian dari kuis, dari borang tilik penilaian, dan dari OSCE.
di mana kita akan melihat instrumennya. Instrumen penilaiannya itu adalah hasil dari presentasi, kemudian penilaian hasil kuis, penilaian hasil praktikum simulasi pada model, dan penilaian hasil OSCE, di mana dilihat frekuensi dari tiap topik yang diberikan, kemudian bobot yang diberikan adalah untuk hasil presentasi 10%, untuk kuis 20%, untuk borang tilik penilaian 30%, sedangkan untuk OSCE-nya atau skis lab-nya nantinya adalah 40%. Dan kriteria penilaian dari angka dan dari nilai huruf, juga bobot dari SKS-nya, SKP-nya. Selanjutnya kita akan melihat bahwa pada mata kuliah ini ada 3 bidang yang tadi telah disebutkan, periodontia, prostodontia, dan bedah mulut dan maksilofacial, yang akan memberikan pandangan atau sudut pandang terhadap implan dental sehingga disebut secara komprehensif. Topik yang akan diberikan itu ada cukup banyak yang akan diberikan. Tapi saya akan jelaskan dari bidang periodontianya. Pada topik yang kedua, jadi yang saya beri highlight atau bold ini adalah bidang-bidang dari periodontia. Yang lain nanti ada dari bedah mulut dan maksilofacial dan prostodontia, ya. Yang akan saya jelaskan di sini adalah dari bidang periodontianya, yaitu medical evaluation in relation to the oral health condition for dental implant. Kemudian yang ketujuh yaitu clinical and biological aspect of supporting tissue for the implant denture. Kemudian pada topik yang ke-11 guided bone regeneration, pada topik ke-13 SHC, dan 15 itu soft tissue management for implant placement in aesthetic zone. Yang terakhir pada topik yang ke-24 adalah peri-implant complication and maintenance. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah peri-implant complication and maintenance, di mana kemampuan akhir yang diharapkan adalah memahami prinsip osteointegrasi, densitas tulang alveolar, indikasi dan kontraindikasi pemasangan implan dental. Kemudian juga memahami diagnosis dan prognosis pemasangan implan dental berdasarkan pemeriksaan subjektif, objektif, dan radiograf. Kemudian juga memahami komplikasi implan dental dan cara penanganannya. Tugas dan evaluasi. Tugas yang harus kalian lakukan adalah membuat presentasi dan makalah kelompok sesuai topik yang diberikan. Kemudian evaluasi yang dilakukan adalah tugas dari presentasi dan keaktifan, yaitu dengan bobot 40%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester 30%. Di sini saya sampaikan daftar referensi yang bisa kalian gunakan. Mungkin selanjutnya kalian membuat suatu kelompok, ya tentunya kelompoknya sudah ditentukan, kalian bisa mulai membuat makalah untuk presentasi maupun nantinya yang menentukan jadwal yang telah ditentukan. Saya harap kalian semua bisa aktif dan membaca dengan baik sehingga kalian bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Selamat sore adik-adik sekalian. Pada sore ini kita akan memulai implan terpadu yang dengan topik pembahasan yaitu komplikasi dari implan dan maintenance-nya. Nah, ini adalah tugas yang memang sudah diberikan sebelumnya, yang merupakan pembelajaran aktif yang kalian akan aktif membuat presentasi dan akan berdiskusi bersama. Baik, saya persilahkan untuk yang bertugas, ada Dr. Anissa ya? Ya, silakan. Selamat siang kepada Dr. Natalina dan teman-teman residen sekalian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penata laksanaan periodontal mukositis dan periimplantitis yang akan sering kita temui sehari-hari.
Oke, jadi peri-implant diseases and conditions ini diklasifikasikan oleh AAP 2018. Ini menjadi peri-implant health, peri-implant mucositis, peri-implantitis, dan peri-implant soft and hard tissue deficiencies. Dan masing-masing dari ini memiliki case definition-nya tersendiri. Oke, silakan dari James, silakan mengajukan pertanyaan. Selamat siang Anissa, mungkin mau izin bertanya sedikit, kira-kira pada kasus seperti apa yang memang membutuhkan open flap debridement dan yang tidak memerlukan open flap? Ya, baik, tadi sudah ada pertanyaan dari kasus atau presentasi yang disampaikan oleh kawan kalian, dan pertanyaannya bagus dan sudah dengan baik dijawab oleh teman kalian. Ya, jadi kalian bisa mengetahui bagaimana penentuan implan itu akan kalian, misalnya ada kelainan, kalian akan melakukan terapi apa. Demikian pemaparan saya, terima kasih atas perhatiannya, dan tak lupa terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.